Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Melvin, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan apartheid. Kebijakan apartheid adalah sistem pemisahan ras kulit putih dan ras kulit hitam yang diberlakukan di negara Afrika Selatan pada tahun 1948 hingga 1993. Dinamakan apartheid karena di dalam bahasa Afrika artinya adalah terpisah. Sebenarnya, kebijakan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, karena secara tidak langsung sistem ini melegalisasi hukum atas tindakan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam atau berwarna, dan memberikan hak istimewa kepada orang-orang kulit putih untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, dan akses kekuasaan politik. Dan pasti kalian berpikir, kok di Afrika Selatan ada orang kulit putih sih? Mayoritas masyarakat di negara Afrika Selatan kan orang kulit hitam. Lalu kebijakan tersebut dibuat oleh siapa? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, cikal bakal munculnya kebijakan apartheid. Jadi, sekitar tahun 1453, kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Kota yang tadinya merupakan tempat perdagangan komunitas rempah-rempah serta kebutuhan pokok masyarakat internasional itu mengalami kekacauan. Bermula dari hal itulah, akhirnya penjelajahan samudera pun dilakukan. Singkat cerita, Belanda pun berhasil mendarat di daratan Afrika. Sesampainya Belanda di Afrika, mereka pun dengan segera melakukan survei di daerah tersebut. Dan ternyata ditemukanlah sumber emas dan berlian. Mereka pun mulai mengimpor budak dari Indonesia, Malaysia, India, Madagaskar, dan orang-orang Afrika untuk bekerja sebagai penambang. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, ternyata Inggris pun mengetahui hal tersebut. Demi memperoleh sumber daya emas dan berlian tersebut, maka terjadilah perperangan antara orang-orang Inggris melawan kaum Boer. Kaum Boer adalah orang-orang Belanda dan orang-orang Asia yang telah lama berpisah dari tanah leluhurnya dan tinggal menetap di Afrika, yang telah bercampur atau beradaptasi dengan kondisi alam, adat istiadat, dan budaya Afrika. Singkat cerita, Belanda pun kalah pada perang Anglo-Boer, sehingga kekuasaan pun berhasil dipegang oleh Inggris. Nah, karena peperangan tersebut melibatkan orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam, maka diberlakukanlah kebijakan apartheid untuk menghindari konflik panjang antara pribumi Afrika dan bangsa pendatang yaitu Inggris. Nah, kebijakan ini dipelopori oleh Daniel F. Malan. Nah, pasti kalian bertanya nih, kenapa sih pemilu dimenangkan oleh orang kulit putih, sedangkan mayoritas di Afrika itu kan orang kulit hitam? Nah, kita analogikan aja deh. Tadi kan kita sudah bahas bahwa Inggris menang pada perperangan Anglo-Boer dan mengambil alih kekuasaan politik dan ekonomi yang sebelumnya dipegang oleh Belanda. Nah, orang-orang pribumi Afrika yang bekerja sama dengan orang kulit putih pasti diancam dong. Hei kamu, si kulit hitam, kalau kamu tidak memilih kami pada pemilu nanti, maka saya pecat kamu atau saya siksa kamu. Nah, kalian pasti bisa bayangin tuh, bagaimana perasaan rakyat pribumi pada saat itu. Mungkin kalau kita udah ketar-ketir kali ya. Apalagi permainan suara politik dapat disetting atau dimanipulasi oleh Inggris dengan mudah. Selain itu, rakyat pribumi yang bekerja untuk orang kulit putih juga dibatasi dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Inggris. Contohnya, orang Afrika tidak boleh menikah dengan orang kulit putih dan harus punya izin untuk tinggal di daerah yang dikuasai oleh Inggris, khususnya di Cape Town dan sebagainya. Nah, melihat hal tersebut, muncullah sosok Nelson Mandela yang memperjuangkan hak masyarakat Afrika dengan partai oposisinya yaitu ANC atau African National Congress. Singkat cerita, perjuangan Nelson Mandela bukan hal yang sangat singkat. Ia harus merasakan pahitnya mendekam di penjara selama 27 tahun, disiksa, bahkan melihat rekan partainya sendiri mati ditembak pada saat demonstrasi. Nah, karena situasi yang sudah tidak kondusif dan terjadi kekacauan di mana-mana, pada akhirnya sistem apartheid ini pun dikecam oleh seluruh dunia dan dihapuskan oleh Frederick Willem de Klerk selaku presiden kulit putih terakhir di Afrika. Nah, setelah situasi dan kondisi mulai membaik, pemilu pun dilaksanakan. Dan pada akhirnya Nelson Mandela pun terpilih menjadi presiden pada tahun 1994.